Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Rabb yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang dimana nikmat tersebut jikalau kita menghitung dengan alat secanggih semodern apapun tidak akan bisa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Quran surah Al-Kahfi ayat 109, Qul law kana al-bakhru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bakhru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan, terjunjungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dan salam ini semoga saja juga terus tersampaikan, terjunjungkan kepada mereka, para istri-istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada mereka orang-orang yang senantiasa sikoh menjalani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Masyarakat muslimin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quran, Qul, katakanlah, apakah sama orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? La yastawuna abada, tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah, tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Apanya tidak sama? Keadaannya tidak sama, duduknya tidak sama, ibadahnya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, tidurnya tidak sama, tidak sama. Jangan kita samakan antara orang yang alim dengan orang yang bodoh, karena tidak akan pernah sama. Orang yang alim, duduknya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada sholatnya orang yang tidak sama, tidak sama keadaan. Jangan kita samakan. Orang yang alim duduknya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, mereka melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang wajah mereka, mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama mereka, turun rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengenang mereka kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Sebagaimana dikatakan dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus, qala Rasul, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrul salihin minal kafarah. Mengingat para nabi ibadah, mengingat orang-orang soleh, mengingat para solihin kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Lihat ini orang alim. Jadi tidak sama antara orang yang alim dengan orang yang bodoh. Kalian yang suka duduk di majelis ilmu dengan orang yang tidak suka duduk di majelis ilmu tidak sama keadaannya. Karena apa? Karena yang menjadikan seseorang itu mulia bukan harta, bukan pangkat, bukan tahta, bukan kekuasaan. Yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu, amal, akhlak. Ini yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya tidak sama antara orang yang alim dengan orang yang bodoh. Karena kenapa? Karena orang yang alim duduknya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan dikatakan tadi seperti tadi, tidurnya orang yang alim lebih ditakuti oleh iblis daripada sholatnya orang yang bodoh. Tidak sama keadaannya. Kalian yang ingin menyamakan antara orang yang alim dengan orang yang bodoh, sebagaimana perkataan tadi, la yastawuna abada, tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah, di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Tidak sama. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.